Oke guys, sebelum melanjutkan, jangan lupa like dan komen. Dan yang baru bergabung, jangan lupa subscribe dan aktifkan loncengnya. Episode 37. Melanjutkan episode sebelumnya. Oh, jangan repot, generasi muda akan mengumpulkan gambar memori. Dewa Raja Bai Cheng dengan hormat berkata, dia memadatkan gambar memori. Dalam gambar, Mu Zentianzun tiba di kuil ruang waktu setelah melihat Tan Yun dan Raja Bai Cheng meninggalkan Hongmeng Senfu bersama. Namun, Tan Yun tidak kembali ke formasi teleportasi yang mengarah ke kota militer tertinggi dengan Raja Bai Cheng, tetapi memasuki formasi teleportasi yang mengarah ke kota Dewa Yuan. Setelah membacanya, Mu Zentianzun berkata dengan ringan, "Iya, Tianzun ini ingin sendiri, kamu bisa keluar." Generasi muda patuh. Dewa Raja Bai Cheng melangkah keluar dari aula tamu VIP, matanya yang berlumpur dipenuhi dengan kecemasan. Mu Zentianzun pasti menemukan bukti bahwa Yuner adalah seorang pembunuh. Bagaimana ini bisa bagus? Mengapa Yuner melakukan hal-hal dengan begitu ceroboh sehingga dia akan meninggalkan petunjuk di tempat kejadian perkara? Pada saat ini, Dewa Raja Bai Cheng cemas. Di aula VIP, Mu Zentianzun menutup matanya yang indah, dan bayangan ingatan yang baru saja dipadatkan oleh Dewa Bai Cheng muncul di benaknya. Dalam gambar tersebut, dia dengan jelas menangkap detail Tan Yun yang sedikit ragu ketika dia melewati susunan teleportasi yang mengarah ke kota Dewa Titan. Dan dia dengan jelas menemukan bahwa Tan Yun mengenakan sepatu bot yang dia berikan padanya. Setelah sekian lama, Mu Zentianzun perlahan membuka matanya dan diam-diam berkata, "Adik laki-laki, pembunuhnya benar-benar kamu. Alasan mengapa kamu tidak langsung memasuki formasi teleportasi yang mengarah ke kota Dewa Titan adalah karena kamu tidak ingin orang tahu bahwa kamu pernah ke kota Dewa Titan. Jika aku tidak salah menebak, pertama-tama kamu pergi ke kota Dewa Titans dan membasuh istana dewa dengan darah. Dalam ratusan tahun berikutnya, kamu tidak melakukannya. Ketika kamu melakukannya lagi, kamu mulai membantai istana dewa kota Dewa Jianglong, keluarga Gongsun, rumah Ma. Adik laki-laki, tidak peduli apa alasanmu, kamu tidak bisa mengabaikan begitu banyak nyawa dan melakukan begitu banyak pembunuhan. Kakak senior tidak ingin membunuhmu, tapi aku harus membunuh. Ketika kamu kembali, itu akan menjadi tanggal kematianmu." Bintang-bintang berubah, dan musim berganti. 20 tahun telah berlalu, dan Tan Yun belum juga kembali. Mu Zentianzun seperti patung yang indah dan tak tergantikan duduk bersila di aula VIP. Pada saat yang sama, Tan Yun, yang berubah menjadi pria parubaya, mengendarai Senzu dan membawa Zishan, dan akhirnya tiba di ujung utara dunia Dewa Hongmeng dan datang ke depan Dunka Dewa Chaos. Penghalang ini cukup lemah, dan Tan Yun yakin bahwa dia memiliki baju besi para dewa abadi, dan dia pasti akan dapat melintasi penghalang hidup-hidup dan mencapai ujung selatan dunia Dewa Chaos. "Zishan, kamu masuk ke Menara Ling Qiao, aku akan membawamu ke sana," ucap Tan Yun. Itu tuannya. Zishan berubah menjadi sinar ungu dan terbang ke Menara Dewa Ling Qiao di telinga Tan Yun. Armor Dewa Abadi. Di pikiran Tan Yun, sinar perak terbang keluar dari ring dan berubah menjadi baju besi perak di permukaan tubuh Tan Yun, menutupi tubuh dan kepalanya. "Zishan, aku butuh sebulan untuk melewati penghalang untuk mencapai dunia Dewa Chaos. Selama ini, kamu tidak boleh meninggalkan Menara Langit Tinggi. Jika tidak kamu akan dicekik oleh kekuatan penghalang, mengerti?" "Tuan, jangan khawatir, Zishan mengerti." Setelah Zishan mentransmisikan suaranya, Tan Yun menarik napas dalam-dalam, menyingkirkan Senzu, dan bergegas menuju penghalang di udara. Ledakan. Pada saat ini, Tan Yun masuk ke dalam kegelapan yang tak berujung. Segera, kekuatan pesona berubah menjadi bilah angin besar yang cerah, menghantam dadanya. Menusuk. Dengan percikan api yang memercik, Tan Yun merasakan sakit yang tajam di dadanya, dan terlempar ke udara setinggi puluhan ribu kaki. Saat Tan Yun berdiri diam di udara, segumpal darah keluar dari sudut mulutnya. Tubuh tempur Hongmeng. Armor Dewa Kematian.
Armor pertempuran Hongmeng. Dalam benak Tan Yun, ukuran tubuhnya melonjak hingga setinggi 12.000 kaki. Pada saat yang sama, di dalam armor Dewa Abadi, armor Dewa Kematian dan armor Hongmeng dipadatkan. Tiba-tiba, Tan Yun merasakan kekuatan tubuhnya meningkat pesat, dan seluruh tubuhnya memadatkan kekuatan ilahi yang agung. Kekuatan ilahi terbentuk dari permukaan tubuhnya, pusaran air setinggi 100.000 kaki. Segera, Tan Yun mengorbankan Senzu yang luar biasa, dan melaju ke depan dengan kecepatan tinggi. Hu, dang dang dang. Segera, dalam kehampaan yang gelap gulita, bila angin yang diubah oleh kekuatan pesona yang padat sepanjang ratusan kaki merobek kehampaan dan terus menebas Tan Yun. Bila angin kekuatan pesona ini sangat cepat sehingga puluhan kali lebih cepat dari kecepatan terbang Senzu. Belum lagi Tan Yun hanyalah Raja Suci kelas 4, bahkan Raja Dewa kelas 9 pun tidak bisa mengelak. Mendesis. Tan Yun terus melaju, merasakan sakit yang luar biasa di sekujur tubuhnya. Bila angin dari kekuatan pesona menabrak baju besi Dewa Abadi di tubuh Tan Yun, meskipun runtuh tak terlihat, tetapi dampak tirani sekeras dipukul oleh palu raksasa. Tuan, bisakah kamu bertahan? Suara khawatir Zisan terdengar di benak Tan Yun. Jangan khawatir, aku baik-baik saja. Jangan khawatir. Darah meluap dari sudut mulut Tan Yun, tubuhnya yang seperti gunung terus-menerus bergetar karena pengaruh bila angin dari kekuatan pesona. Setelah setengah bulan. Saat ini, wajah Tan Yun pucat, dan tubuh dalam zirah dewanya sudah tidak lengkap. Darah mengalir di pergelangan tangan dan pergelangan kakinya, dan berkumpul menjadi genangan darah di Senzu. 10 hari kemudian, tubuh Tan Yun sudah mati rasa karena kesakitan, dan anggota tubuhnya kehilangan kesadaran. Bang! Dengan ledakan keras, Tan Yun tidak bisa bertahan setelah dihancurkan oleh kekuatan pesona, dan jatuh ke Senzu, menyemburkan darah. Saat ini, organ dalamnya telah dipukul dengan keras. Suara tangisan Zisan terdengar dari benak Tan Yun. Jangan menangis, aku baik-baik saja. Tan Yun tersentak, aku akan mencapai dunia Dewa Chaos dalam 5 hari. Jangan khawatir, aku bisa bertahan. Belakangan ini, bagi Tan Yun, bisa dikatakan hidup itu seperti bertahun-tahun. 5 hari kemudian, ketika Tan Yun merasa sedikit tidak bisa bertahan, tiba-tiba, kehampaan gelap di depannya berangsur-angsur menjadi lebih terang. Hahaha, Zisan, akhirnya di sini. Tan Yun jatuh dalam genangan darah di Senzu, mata raksasa itu menunjukkan harapan yang dalam, dan suaranya yang lemah mengandung rasa gembira. Ya, Tuan, hehe, hebat. Zisan di Menara Lingqiao juga sangat bersemangat. Dia tahu bahwa jika belum ada, akan sulit bagi tuannya untuk melewatinya. Setelah beberapa saat, Tan Yun mengemudikan Senzu dan tiba di ujung penghalang. Dia tidak segera keluar dari penghalang, tetapi menahan rasa sakit di seluruh tubuhnya, melepaskan kesadaran ilahi, dan keluar dari penghalang, dan tidak menemukan siapapun di luar. Baru saat itulah dia menyingkirkan Senzu, tubuhnya tiba-tiba menyusut, dan dia bergegas keluar dari penghalang. Pada saat ini, Tan Yun yang goyah berdiri di kehampaan yang luas, dan pesona yang dihancurkan di belakangnya dengan cepat pulih. Tan Yun menghirup udara segar, menghadap ke pegunungan Chaos yang luas dan megah di bawah. Dan dia berada di titik tertinggi pegunungan Chaos. Wow! Tan Yun menyelam ke bawah, melintasi lautan awan, dan terbang ke puncak gunung. Dia buru-buru mengorbankan Menara Lingqiao. Ketika dia berencana memasukinya untuk pulih dari luka-lukanya, tiba-tiba terdengar suara serak yang kasar, "Manusia, siapa yang memberimu keberanian untuk menjelajah ke alam dewa?" Tan Yun melambaikan tangannya dengan tidak sabar, dan hendak memasuki Menara Lingqiao. Di luar waktu, hanya beberapa saat kemudian, Tan Yun pulih dari lukanya, melangkah keluar dari Menara Lingqiao sambil tersenyum, dan muncul di puncak. Tuan, istana Raja Dewa mana yang harus kita kunjungi dulu? Zisan bertanya. Tan Yun mengesampingkan senyumnya dan berkata dengan tatapan muram, orang yang paling banyak membunuh bawahanku adalah Dewa Raja Ganlun, jadi ayo pergi ke kota Dewa Ganlun dulu. Setelah itu, Tan Yun membiarkan Zishan memasuki Menara Lingqiao. Setelah menyingkirkan menara, Tan Yun mengarahkan Senzu dan terbang menjauh dari pegunungan Chaos. Di masa lalu, Tan Yun adalah Maha Guru Hongmeng, jadi dia cukup akrab dengan dunia Dewa Chaos.
Dia bisa mencapai kota Dewa Ganlun dalam 3 tahun dengan kecepatan sensu. 4 musim bergantian, dan 3 tahun telah berlalu. Wow! Saat malam semakin gelap, gelap gulita seperti tinta, dan hujan deras menyelimuti kota besar yang luas, kota Ganlun. Di bawah tirai hujan, seorang pria parubaya berjubah ungu berjalan menuju gerbang kota selangkah demi selangkah. Siapa lagi kalau bukan Tan Yun? Di kedua sisi gerbang kota, ada puluhan ribu tentara Dewa Ranah Surga, seorang jenderal dewa yang dipimpin, memandangi Tan Yun setelah penyamaran. Ketika dia menemukan bahwa dia tidak dapat melihat ranah Tan Yun, dia mengepalkan tinjunya dan berkata, "Senior, tolong tunjukkan padaku perintah untuk memasuki kota." Oke, ketika Tan Yun menjawab, cahaya merah redup melintas di matanya, dan dewa itu akan seperti ayam kayu. Saat bibir Tan Yun bergerak diam-diam, suara yang tidak perlu dipertanyakan lagi terdengar di benak para dewa, "Buka gerbang kota, lalu lupakan untuk melihatku." Setelah dewa itu mengangguk, dia berbalik dan berkata, "Buka gerbang kota." "Ini Tuan Dewa Jenderal." Segera, seorang prajurit sihir membuka gerbang kota. Tan Yun dengan tenang terbang ke gerbang kota dan menghilang ke langit malam. Setelah 1 jam, Tan Yun terbang di langit di luar istana. Sebelum kedua penjaga dapat berbicara, Tan Yun menggunakan mata Dewa Hongmeng untuk mengendalikan mereka berdua. "Katakan padaku, apakah Raja Dewamu ada di mansion?" Meskipun Tan Yun tahu bahwa Raja Ganlun harus berada di benteng perbatasan dunia Dewa Chaos, dia masih harus bertanya dengan jelas demi keamanan. "Tidak di sini," ucap kedua pengawal itu bersamaan. Tan Yun bertanya, "Bisakah ada orang kuat di atas tingkat Raja Dewa kelas 4 di mansion?" "Tidak," kedua penjaga itu tampak bodoh. Pompa. Tan Yun mengeluarkan pedang pembunuh Hongmeng, dan langsung melewati alis kedua penjaga itu. Berdengung. Dengan lambaian tangan kanan Tan Yun, penghalang kedap suara dipasang di langit di atas istana dewa yang besar. Mata Tan Yun bersinar dengan cahaya merah misterius. Tan Yun menggunakan mata Dewa Hongmeng, memegang pedang dewa, dan melangkah ke gerbang istana para dewa. "Siapa?" Pada saat ini, ada kata-kata kasar dari sisi kiri Tan Yun, dan Tan Yun tiba-tiba menoleh ke samping, tetapi dia melihat ratusan penjaga istana memegang tombak, datang dengan agresif. Detik berikutnya, ratusan penjaga berpatroli, melihat mata Tan Yun, merasa pusing dan kehilangan kesadaran. Tan Yun memegang pedang pembunuh Hongmeng, dan dengan memutar pergelangan tangannya, ratusan sinar pedang tipis bermekaran, menembus tengkorak ratusan penjaga. Buk. Hanya tersisa 300 mayat. Zisan, bunuh. Dengan peluit panjang dari Tan Yun, Zisan muncul dari sisi Tan Yun begitu saja, dan Tan Yun mulai membunuh keluarga Raja Ganlun. 2 saat kemudian, lebih dari 30.000 orang di istana dewa semuanya terbunuh. Setelah itu, Tan Yun mengobrak-abrik giok istana dewa, dan Zishan meninggalkan istana dewa dan berlari menuju timur laut kota Dewa Ganlun. 1 jam kemudian, Tan Yun dan Zishan menemukan keluarga Raja Ganlun yang tinggal di timur kota, dan melakukan pembantaian lagi. Setelah 1,5 jam, 300.000 orang meninggal. Saat Tan Yun dibunuh, sisa jiwa dan darah menembus ke alis Tan Yun dan ditelan oleh istana Yuyan di jantung Hongmeng. Setelah jiwa dan darah yang tersisa ini memasuki istana, mereka diserap oleh Yuyan yang berbaring di sofa. Keesokan harinya, dini hari, berita pemusnahan keluarga kerajaan Istana Dewa dan keluarga Ganlun menyebar di kota Dewa Ganlun. Tuan kota Hongyi gemetar ketakutan, dan buru-buru mengirim orang ke perbatasan alam dewa kekacauan untuk memberitahu Raja Dewa Ganlun. Setengah tahun kemudian, kota Dewa Luokang dan Istana Dewa dihancurkan, dan lebih dari 40.000 orang di istana terbunuh. Pada saat yang sama, 500.000 orang Luokang, Raja Dewa, tidak akan ada di tempat. Dalam 9 tahun berikutnya, Dewa Raja Wei Chen, Raja Dewa Dong Hong, Dewa Raja Masa, Dewa Raja Long Xiao, Dewa Raja Sise, Dewa Raja Feng Chong, Dewa Raja Jiang Hu, keluarga dan kerabat dari 7 dewa, semua terbunuh. Pembantaian 9 keluarga Raja Dewa Agung kini telah menyebar ke seluruh dunia Dewa Chaos. Tiba-tiba, orang-orang panik, dan mereka bertanya-tanya siapa yang begitu gila. Apakah 9 Raja Dewa akan membalas dendam? Pada saat yang sama, di dunia Dewa Chaos,
di kekosongan timur, total ada 906 kuil yang mengapung. Awan dan kabut mengalir perlahan di sekitar kuil, cukup indah. Salah satu kuil yang luar biasa bahkan lebih mengesankan, kuil Chaos. Kuil ini adalah tempat di mana Chaos Supreme Changsun Xuanqi tinggal retret. Pada saat ini, di kuil Chaos, nafas tertekan dan terengah-engah. Di atas aula, duduklah Sun Xuanqi, Chaos Supreme. Di kedua sisi aula utama di bawah, ada 180 Raja Dewa berdiri. 9 orang di depan adalah 9 Raja Dewa. Changsun Xuanqi perlahan bangkit dari tempat duduknya, wajahnya yang ramping, dipenuhi amarah, dan dia berkata dengan dingin. Sekarang iblis ekstrateritorial tidak akan menyerang dunia Dewa Chaos untuk saat ini, yang tertinggi ini ingin kamu pergi sekuat tenaga untuk menangkap si pembunuh, dan kamu harus membawa si pembunuh ke pengadilan. 180 Raja Dewa berkata serempak, bawahan mematuhi perintah. Ya, Changsun Xuanqi berkata, yang tertinggi ini akan pergi ke dunia Dewa Si Yuan secara pribadi untuk melihat apakah dia dapat mengundang Si Yuan Supreme untuk datang dan menggunakan teknik deduksi hebat untuk menangkap si pembunuh. Semua orang mundur dan meninggalkan kuil Chaos. 9 dewa besar termasuk Dewa Masa dan Dewa Dong Hong berkumpul bersama, dan wajah semua orang penuh kesedihan. Kapanpun pikiran tentang kematian tragis anggota keluarga dan klan serta pembunuhnya masih buron, 9 Raja Dewa terasa seperti pisau. Tubuh tua Dong Hong bergetar, matanya yang berlumpur dipenuhi dengan air mata, dan dia menggertakkan giginya dan berkata, selama pembunuh ditangkap oleh Raja Dewa bersumpah, meminum darahnya, memakan dagingnya, dan mengunyahnya tulangnya. Waktu berlalu, 3 bulan kemudian. Dunia Dewa Si Yuan, Kota Dewa Si Yuan. Seorang pemuda tampan berjubah putih datang ke gerbang kota. Pengawas yang menjaga kota Dewa mengepalkan tinjunya ke arah Tan Yun dan berkata, ternyata Tuan Jing, murid langsung Ling Xia Tianzun, yang tidak sopan dan tidak sopan. Saya tidak tahu apa yang terjadi dengan kota Si Yuan. Tan Yun mengepalkan tinjunya dan berkata, ada yang harus kulakukan, datang dan temukan Tuan Sue Ying Tianzun. Baiklah, Tuan Jing, silakan masuk. Setelah Jenderal Dewa mengepalkan tinjunya, dia segera membuka gerbang. Terima kasih. Tan Yun melengkungkan tangannya dan terbang ke kota Dewa Si Yuan, menghilang ke dalam kehampaan. Pada awalnya, setelah Tan Yun membasuh keluarga dan klan dari 9 Raja Dewa besar dari dunia Dewa Chaos, dia membawa Zisan melalui penghalang alam dewa dari pegunungan Chaos dan kembali ke alam Dewa Hongmeng. Kemudian, Tan Yun melewati gerbang Dewa Kota Dewa Hongmeng dan berteleportasi ke kota Dewa Si Yuan. Tan Yun tahu bahwa pembunuhan yang dia lakukan pasti akan membuat sensasi di dunia Dewa Chaos, dan Chaos Supreme kemungkinan besar akan datang ke dunia Dewa Si Yuan, meminta putrinya atau Si Yuan Supreme untuk mengambil tindakan, pergi ke alam Dewa Chaos untuk melakukan deduksi besar-besaran untuk menemukan pembunuhnya. Dan tujuan kedatangannya kali ini tentu saja untuk menemukan putrinya dan bersekongkol untuk mengatasi krisis ini.